sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, terlalu banyak fakta di sekitar kita bahwa orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ada, berbuat begitu banyak kebaikan di dalam hidupnya. Terlalu banyak fakta orang-orang yang bukan Kristen juga melakukan begitu banyak kebaikan di dalam hidupnya. Orang Kristen tidakkah selayaknya juga kita melakukan kebaikan dalam hidup kita? Lalu jika pohon dikenal dari buahnya, apa yang membedakan buah baik dari mereka yang ateis, dari mereka yang bukan Kristen, dan dari mereka yang Kristen? Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Iva. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Shalom Henry. Shalom Anis. Dan saudara, seperti biasa kita tidak akan lewatkan setiap kemungkinan pertanyaan dan kita akan kejar juga semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, saya pikir ini akan jadi sesuatu yang menarik kalau kita berpikir tentang kata baik. Bagaimanapun, itu menjadi kerinduan tiap orang, baik secara individu maupun institusi, bahkan lebih lagi negara tentunya. Baik adalah sebuah kata yang kita mimpikan. Persoalannya, mengapa jadi baik, mengapa harus baik, itu menjadi diskusi kita. Namun sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu, saudara yang kekasih. Saya minta Iva untuk buka kita di dalam doa. Bapa dalam surga, ketika kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur semakin hari Engkau semakin memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang iman kekristenan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. 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 Saudara yang kekasih, di dalam kitab Injil Matius pasal 7 dikatakan begini. Matius pasal 7 ayat 16, 17 dan seterusnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pastilah ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetapi memang saudara menjadi menarik kalau kita pikir ya, pohon anggur ya buahnya otomatis anggur. Maka hakikat buah anggur menunjukkan sumber pohon anggurnya. Maka kalau dia bicara orang Kristen, ya kalau memang Kristen itu baik karena Kristusnya baik, pasti orang Kristennya jadi baik. Dengan demikian ini menunjukkan asalnya. Nah, ini menjadi sebuah yang menarik, saudara yang kekasih, adalah ketika kemudian kita berbicara di tataran sebelah nih, tataran buah. Ini baik, tapi kok agamanya beda-beda. Nah, ini jadi masalah begitu. Kenapa bisa jadi baik? Nah, saudara, brand baik ini harus dipahami dulu lagi gitu. Nah, brand baik atau motif baik ini nanti akan menjadi diskusi kita. Bagaimana kemudian setiap kita memang dituntut baik, ya. Tapi kita sisakan dulu ini menjadi bahan ruang diskusi kita nanti begitu. Tetapi prinsip Alkitab mau menunjukkan kepada kita bagaimana dia mengukur tiap orang Kristen, bahwa orang Kristen harus baik. Karena itu menjadi menarik sebetulnya, karena terlalu banyak orang yang percaya dirinya Kristen, ya, tetapi hidupnya tidak baik. Oke, itu dulu yang pertama. Jadi merasa dia sudah Kristen, hidupnya tidak baik, kita bingung. Dia Kristen katanya, tapi kok hidupnya nggak baik? Saudara bisa menemukan itu. Dia Kristen katanya, tapi kok nggak benar? Dia Kristen, tapi kok memperkaya diri sendiri, katanya Kristen berbagi, kan gitu ya. Dia Kristen, katanya Kristen itu sangkal diri pikul salib, tapi ini khotbahnya mau ngumpulin duit melulu misalnya ya, mau bagaimana kita hidup lebih kaya, lebih ini. Loh, ini di mana sih? Kita kan menggugat dan bertanya. Tetapi kalau kita balik lagi tadi, dia pikir dia sudah Kristen karena dia baik. Jadi masalah lagi. Ya,
Karena apa? Kan pohon di buah dikenal pohon dikenal dari buahnya. Jadi ini udah baik. Tapi baiknya kenapa? Rupanya ini supaya pengen dikenal, supaya orang tahu dia Kristen. Tapi banyak busuknya sih. Wah, ini kan jadi gawat. Karena sebetulnya buah adalah automatically pohon benar, buah benar. Jadi bukan saya set menjadi seperti buah benar supaya saya dianggap berasal dari pohon yang benar. Nah, kesulitan ini menjadi satu demonstrasi agama, di mana orang berusaha hidup memenuhi tuntutan agamanya supaya mendapatkan pengakuannya. Sehingga dia bukan lagi buah pertobatan membuat dia begitu. Tetapi sebetulnya dia buat begitu supaya mendapat pengakuan. Nah, kalau sudah begini, hati-hati. Karena biasanya di dalam hal ini ada motif tertentu yang terselubung. Sebuah kepentingan yang lebih besar. Misalnya saya baik, supaya orang baik pada saya. Pohon dikenal dari buahnya. Enggak baik pun pada saya tetap baik sama dia. Tapi saya baik sama dia supaya dia baik sama saya. Ini bukan baiknya Kristen. Nah, ini problemnya. Sehingga di demikian itu perlunya sebuah ketelitian memang bagi kita untuk coba mencermati tahap awal tadi ya. Dia khotbah, dia ngomong, dia bicara, tapi tidak melakukan, tidak baik. Oke, yang kedua, dia udah baik, dia melakukan. Tapi ternyata bermotif yang salah. Jadi tidak baik lagi kan gitu. Nah, memang di sini akhirnya perlunya pemahaman yang benar tentang apa sih sebetulnya yang kita pahami sebagai kata baik atau moral tadi, nilai tadi, supaya kita jangan jadi orang moralis yang kemudian berbuat baik supaya dikenal baik. Nah, orang moralis murni jauh lebih tinggi. Dia buat baik karena begitulah hidup yang baik. Kalau ini supaya orang tahu saya baik. Agama ini sering lebih jahat nih. Kalau coba hidup mendemonstrasikan moral. Suka ngasih bantuan sana sini, tapi sebetulnya supaya orang mengakui dia. Begitu. Nah, ini memang jadi bahaya yang luar biasa. Iya, makasih Pak Bigman. Iva, sulitkah buat Iva untuk mampu membedakan buah baik yang berasal dari pohon yang baik dan buah baik yang berasal dari pohon yang tidak baik? Kalau kita mengenal orang hanya secara sepintas, artinya kalau kita ketemu dengan orang yang baru, lalu kita say hello, lalu kita ngamati dia dalam waktu ya beberapa jam begitu ya, perilaku dia nggak ada bedanya. Kalau saya melihat begitu ya. Tapi kalau memang kita sudah mengenal orang tersebut, artinya secara pribadi dekat dengan dia, kita akan melihat bedanya. Bahwa memang semua orang sama seperti wahyu khusus dan wahyu umum, semua orang juga Allah berikan matahari yang sama, Allah berikan udara yang sama, dan masih ada orang-orang yang memang punya baik gitu ya, kebaikannya. Jadi nggak semua jahat gitu. Ya makanya kalau misalnya ada orang sering mengatakan, walaupun saya bukan orang Kristen, saya bisa lebih baik dari kamu gitu loh. Dan itu memang terjadi di sekitar kita gitu. Makanya saya katakan, kalau saya belum mengenal, saya nggak bisa lihat bedanya. Tapi kalau saya sudah mengenal, saya kan lihat bedanya. Kenapa? Karena kalau saya melakukan perbuatan baik, orang-orang sudah mengenal Kristus, itu adalah ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Tapi kalau yang ini, kenapa? Ya saya harus begitu, supaya mendapatkan sesuatu gitu lah dari apa yang sudah saya lakukan. Iya. Gitu. Henry, ada yang mau dibagi? Seorang ateis yang melakukan perbuatan baik. Maksudnya Henry ateis? Ateis. Agak berat ya Henry. Bergereja. Seorang ateis yang berbuat baik, Henry, kasat matakah perbedaan buah perbuatan baiknya buat Henry? Iya, kan topik kita hari ini adalah mengenai moral. Dan saya pikir adalah walaupun kita acara talk show mengenai kekristenan, tapi kan sangat sering di luar kita juga temui orang di luar kekristenan itu orang yang bermoral, orang yang selalu berbuat baik, orang yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen itu, tapi mereka lakukan. Nah sekarang kan perbedaannya di mana? Nah kalau demikian, kalau misalnya nggak ada edit pointnya sebagai seorang Kristen yang melakukan perbuatan baik dengan bukan seorang Kristen yang melakukan perbuatan baik itu sendiri, buat apa orang menjadi Kristen? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan yang intinya di situ. Nah mungkin yang harus, kalau menurut saya yang harus kita gali di sini. Itu yang bisa kita tanyakan ya, Pak Bigman. Kita sederhanakan dulu saja persoalannya karena memang kita bisa bawa diskusi ini sebetulnya ke banyak arah.
mereka yang tidak percaya Tuhan dengan orang Kristen yang memang tentunya seharusnya percaya Tuhan. Mereka yang tidak percaya Tuhan melakukan juga hal-hal yang baik, kemudian kita yang Kristen selayaknya lah melakukan perbuatan baik. Pak Bigman, kami bisa lebih dulu dibantu untuk memahami perbedaan yang prinsip di antara kedua itu, sebelum kemudian barangkali kami juga akan coba ingin masuk jika memang ada perbedaan antara perbuatan baik, tidakkah lalu perbedaan serupa bisa saja kita temukan di antara kita juga di dalam komunitas yang mengira kita adalah komunitas Kristen? Ada prinsip yang sangat basic, ya. Pohon dan buah. Setiap buah pasti datang dari pohon, nggak bisa enggak. Tetapi kalau meminjam istilah sekarang, ada kan mangga apel ya. Lalu kita bingung, ini mangga apa apel kan gitu. Rupanya sudah apa namanya ini kalau dikawinkan ini kawin silang begitu ya, dengan satu kemajuan teknologi, sehingga lahirlah mangga apel. Lalu kita bilang ini mangga apa apel ya. Di dalam ritual agama juga sama, gitu ya. Nah jadi kalau Kristen sebetulnya waktu dia berbuat baik bukan supaya disebut Kristen. Dia Kristen merasakan kebaikan Kristus, maka dengan sendirinya dia berbuat baik. Nggak perlu diajarin sebetulnya. Karena pergumulan personal, pengalaman personal dengan Tuhan membuat itu keluar. Kan gitu. Ya, jadi kalau kita bilang anak dididik orang tua baik-baik, nggak usah bilang hormati mama ya. Tuh anak pasti hormat sama mamanya. Ya kan? Nah, kalau seringkali anak itu tidak hormat atau kurang ajar, mestinya kita mikir ya, kenapa dia begitu ya? Sebagai pohon kan kita ada yang nggak beres nih. Cuman kita dengan segera mengklaim dia anak durhaka, tidak beres, tanpa mau melihat pohonnya ini, kitanya ini baik apa enggak nih, sehingga lahir begitu. Nah jadi itu Kristen pertama adalah orang berbuat baik karena bersyukur atas kebaikan Tuhan. Udah beda nih satu ya. Satu lagi ada orang berbuat baik, Kristen juga nih. Tetapi sebetulnya bukan dalam konteks pemahaman iman yang benar. Tapi dia berbuat baik supaya Tuhan baik sama dia. Ya, ini kan jadi lucu. Saya kasih contoh sederhana dalam bentuk kesalahan yang tiap hari terjadi. Ada orang memberi persembahan karena dia bersyukur pada Tuhan sudah memberi dia harta. Lalu dia memberi yang terbaik. Tapi ada orang memberi persembahan supaya dia dapat lagi berkat Tuhan. Kan dua orang ini sama-sama kasih persembahan, kok bisa beda? Tapi Tuhan Yesusnya sama. Sehingga pemahaman akan pohon tadi ternyata bisa beda juga. Tapi bajunya sama, baju Kristen. Apalagi kalau kita keluar, dia berbuat baik supaya selamat misalnya kan? Wah, motifnya sudah lebih jauh lagi. Tetapi karena orang ini berbuat baik supaya selamat, perbuatan baiknya berlipat-lipat karena dia mau mendapatkan ini. Kan jadi gawat lagi nih. Loh, kok jadi yang ini malah lebih baik nih? Bukan saja sama baik loh, tapi jadi lebih baik. Karena ternyata di sini ada kesalahan lagi. Tuhan kan udah baik sama saya nggak perlu baik juga kan, baiknya Tuhan yang nolong saya. Jadi dia santai-santai aja, kacau lagi kan. Sehingga kemudian orang menciptakan kebingungan. Ya, yang di sini tadi merasakan cerminan ajaran dari baiknya Kristen, harus mengasihi semua orang. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Dia lakukan dalam terjemahan supaya dia mendapatkan upah. Tapi dia jadi lebih baik nih. 10 orang Kristen bilang Yesus, itu bisa beda-beda. Satu Yesus juru selamat, satu Yesus tokoh, satu Yesus penyembuh, satu Yesus penebus dosa misalnya, sepotong-sepotong. Maka approach mereka terhadap Yesus itu dan aplikasinya beda. Pak Bigman, dua hal yang Pak Bigman sampaikan sebagai ciri yang paling prinsip untuk membedakan perbuatan baik yang kita yakini sebagai perbuatan baik Kristen dan perbuatan baik yang barangkali di luar itu. Kalau kita mau terjemahkan itu dalam keseharian kita, Henry dan Eva, kalau itu kita lakukan semata-mata untuk Tuhan dan kita lakukan tanpa pamrih, seharusnya buat orang Kristen ketika mereka lakukan perbuatan baik, tidak pernah ada alasan buat mereka untuk kecewa dong ya, ketika tidak ada yang berterima kasih buat perbuatan baik itu. Henry, Eva. Termasuk pelayanan barangkali di dalamnya. Artinya ketika tidak ada yang bertepuk tangan buat pelayanan kita, seharusnya tidak ada alasan buat kita untuk kemudian merasa kecewa kalau betul perbuatan baik kita atau pelayanan kita itu tanpa pamrih. Kalau menurut saya adalah begini, kalau kita berbincang mengenai masalah kekristenan, ini memang sudah suatu keharusan bahwa sebagai seorang Kristen itu berbuat baik.
Tapi kan permasalahan kita di sini adalah kita hidup di dalam dunia yang beraneka ragam, orang mempunyai kepercayaan yang juga beraneka ragam. Masalahnya kan terletak di sini. Orang di luar Kristen itu berbuat jauh lebih baik daripada orang Kristen itu sendiri. Nah, letak kesalahannya ini di mana yang mestinya kita tahu. Kalau misalnya yang tadi dikatakan bahwa orang Kristen itu harus berbuat baik secara pamrih, ya itu memang sudah keharusan. Itu udah nggak usah dibahas. Karena ini semua orang Kristen memang harus melakukan itu. Nah, tapi pada kenyataannya itu yang mungkin mesti kita gali itu. Anis. Iya, sebelum kita nyebrang keluar gereja ya. Iva mau respons dulu. Ya, kalau saya melihat ya karena memang orang seringkali melakukan sesuatu selalu pingin ada yaitu aksi reaksi gitu. Kalau saya beraksi seperti ini, apa sih reaksi orang terhadap saya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa itu apa yang kita sudah kerjakan itu kan semata-mata memang hanya untuk Tuhan. Kita memang bisa mengatakan itu. Tetapi ada di dalam hati kita ketika kita melayani, katakan, kok orang ini kok nggak bereaksi ya, padahal saya sudah melakukan ini loh gitu loh. Dan seringkali tanpa kita sadari kita selalu pingin orang melihat apa yang kita kerjakan. Makanya orang-orang yang konsep melayani kembali lagi gitu, berbuat baik atau apa, itu selalu yang pengen tampilnya di depan gitu loh. Walaupun kita misalnya nyumbang nih, ada orang nyumbang. Walaupun nggak dikasih tahu, nggak usah kasih tahu lah siapa namanya gitu. Tapi gaya dia melakukan sesuatu, orang tahu, oh yang keluar uang tuh dia loh ternyata gitu lah. Walaupun dia nggak ngomong, tapi dari sikap itu kelihatan bahwa saya loh sebetulnya yang lagi yang kasih dana atau sumbangan gitu. Jadi memang ironis banget sebetulnya kalau kita memang dalam pelayanan sehari-hari pun tanpa kita sadari kita yang mengaku pelayan atau apapun itu, ya seringkali juga kita melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Ya, ketika kita kecewa kan itu sebetulnya juga dampak dari karena kita pengen sesuatu dilihat orang kan, karena kita sudah beraksi, tunggu reaksi orang kan gitu sebetulnya. Kalau saya lihat begitu. Ya, Pak Bigman, artinya ada begitu banyak kekecewaan di gereja karena merasa tidak cukup dihargai ketika melayani, merasa tidak cukup diberikan pengakuan ketika mereka lakukan hal yang baik. Apakah kita kemudian serta-merta bisa menyimpulkan bahwa ada ketercampuran di dalam gereja mengenai sikap orang Kristen dan sikap sekedar seorang moralis? Memang ada confusing karena sebetulnya orang Kristen sudah kehilangan standar gitu ya. Dan akhirnya kita memang kalau mau jujur, gereja atau kita kebaktian atau kita dengar khotbah, ya kita disuruh baik. Why-nya itu seringkali nggak tahu. Sehingga terjadilah kompetisi baik, kompetisi umum. Yang kedua, di dalam dunia luar sana, media atau apa membicarakan soal baik, katakanlah tsunami atau bencana. Yang berbuat baik kan berbondong-bondong. Ya, gereja juga ikut. Tapi ikut sebagai apa? Sebagai sebuah reaksi. Katakanlah memberi makan orang miskin. Lalu bikin cerita, bikin ini, bikin itu. Tapi hari ini kasih makan, besok enggak. Katakanlah mission trip. Pergi mission trip. Tahun ini kita ke sini. Ya tahun itu ke situ. Ya kunjungi mereka 2, 3, 4, 5 hari atau seminggu lah. Lalu sisanya sekian puluh minggu lagi, mereka gimana? Toh kamu nggak mau tahu. Nah, jadi sebetulnya kita ini baik itu masih aksesoris. Jadi packaging aja itu. Isinya belum. Bayangkanlah kalau Tuhan Yesus baiknya itu hari Senin, hari Minggu sampai Senin lah ya. Selasa Rabu masih agak mending, Kamis dia lupa misalnya. Ya habis lagi kita ini kan gitu. Nah, jadi di dalam pemahaman seperti ini ada rekonstruksi terhadap pemahaman teologi dulu. Jadi prinsip pertama yang saya katakan tadi, baik itu sebetulnya tidak perlu diteriakkan pun ketika orang sudah merasakan kebaikan Kristus, dia akan bereaksi terhadap itu. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian dia belajar tentang mengapa dia harus baik dari kebenaran, makin disadarinya lah. Karena ternyata baik itu adalah buah. Menjadi sesuatu yang harus dia berbuah. Tapi aspek yang ketiga, dia mendalami lagi. Ternyata baik itu nikmat. Karena dengan bisa menolong banyak orang, orang bersuka cita, dia puas. Maka makin kuat dia. Dan akhirnya yang keempat, satu kali dia berbuat baik, orang khianati. Berbalik. Dia tetap tenang. Toh dia sadar dulu dia pengkhianat juga. Kalau Yesus hitung-hitungan, dia juga selesai. Nah, orang inilah yang disebut baik. Kita seringkali berbuat baik. Orang bereaksi tidak cocok, kita langsung marah. Nah kemudian merasa, ngapain pelayanan kalau begini misalnya, ngapain gini, ngapain gitu, lalu kita nggak kerjakan. Dia aja nggak ngerjakan, kenapa saya mesti kerjakan bagian saya?
Nah akhirnya kita terjebak pada kompetisi yang salah. Ya. Nah inilah sebetulnya yang terjadi dalam gereja, sehingga kebaikan kita sangat berhubungan langsung dengan pengenalan kita akan kebenaran itu. Karena baik tanpa pengenalan ini, seluruh dunia ini berlomba-lomba baik seperti Henry bilang. Jangan bilang Kristen lah, nggak Kristen baik, bahkan bisa jadi lebih baik. Seperti tadi juga Bapak mengatakan bahwa di luar kita pun banyak orang yang berbuat baik. Nah sekarang kan kita harus bercermin ke dalam, Pak. Sebenarnya apa sih yang salah sekarang ini di kekristenan atau di gereja ini, sehingga kita lihat di luar orang Kristen sendiri pun banyak yang melakukan korupsi. Orang Kristen sendiri banyak melakukan perbuatan misalnya seperti para politisi yang berbuat ini A, B, C, D yang memang dianggap tidak bermoral. Nah, kesalahannya ini di mana, Pak? Dan bagaimana cara membetulkan kesalahan-kesalahan ini? Apa yang dikatakan Henry ini, Pak Bigman juga mengingatkan saya pada apa yang pernah dikatakan oleh Mark Twain. Ada kalimatnya yang menarik dan sangat terkait dengan apa yang Henry katakan. Seandainya saja, dia katakan, seandainya saja Yesus masih hidup di muka bumi hari-hari ini, sudah pasti dia tidak mau dirinya disebut orang Kristen. Itu yang dia katakan. Dan mestinya buat kita itu sesuatu yang sangat bisa kita maknai sebagai orang Kristen. Silakan Pak Bigman. Iya, satu kalimat bagus, walaupun mungkin saya akan mendekatinya dengan perspektif agak berbeda. Karena bukan dia tidak mau disebut orang Kristen, dia akan marah. Orang Kristen menyebut dirinya Kristen. Karena Kristen artinya kan Kristus kecil atau pengikut Kristus. Tapi apa yang dikatakan Martin, saya bisa memahami itu dalam konteks itu. Tapi saya lebih suka mengatakan, andai kata dia datang lagi nih, saya kira bukan satu bait Allah yang disucikan. Semua bait Allah itu dijungkir balikkan itu. Semua gereja itu. Ya. Dan saya pikir nggak akan banyak yang tersisa di gereja. Karena dia sudah mengatakan, kita mulai pertanyaan yang tadi dari banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Repotnya kita kalau sudah Kristen, kita pikir kita murid Kristus. Ini yang jadi salah. Nah, makanya Kristen adalah agama, mau nggak mau orang punya. Sehingga beragama Kristen lah dia, tapi korupsi. Makanya mestinya kita gereja itu mesti berani. Bukan Kristen kamu kalau kamu korupsi. Tetapi kan gereja malah doain ini orang masuk penjara kan. Tuhan tolonglah supaya dia bisa cepat, putusan hakim tidak berat. Loh, gimana sih orang fakta dia korupsi kok didoain? Kita datang ke penjara itu mestinya kan bukan doain dia cepat keluar dari penjara. Kita kan mestinya doain Tuhan hajar dia, pimpin dia, kalau dia tahu salah biarlah dia memperbaiki dirinya. Nah jadi apa dikatakan Henry? Pertama, ada basa-basi di gereja. Sehingga kebenaran itu bukan lagi menjadi tuan di dalam gereja. Tapi dia diumpetin, terjadi basa-basi. Nah kebenaran kan gak bisa basa-basi. Yang kedua, tidak adanya konsekuensi. Dulu di gereja itu dikenalkan ekskomunikasi. Misalnya ada warga gereja jadi pelacur gitu ya. Itu kalau zaman waktu itu memang susah dibayangkan ya, perempuan itu digunduli taruh depan gereja, orang lewat lihat ini pelacur nih, malu banget ya. Tentu saya tidak sedang bicara seperti itu, tetapi penghukuman itu kan perlu, penerapan moral itu kan, nah perlu untuk kita lakuni, apa kita lakukan gitu. Sehingga misalnya ada orang kecelakaan dulu udah hamil nih, minta diberkati, boleh, ya gereja harus melayani, tapi nggak bisa di gereja, di rumah. Loh, gerejanya pindah ke rumah, ya di rumah diberkati. Dan jemaat tahu, berarti orang yang menikah di rumah apa? Kecelakaan. Wah Pak malu dong nanti gini. Loh, kalau tahu malu dari kemarin, supaya yang lain mikir jangan bikin. Tapi kalau tahu akhirnya semua sama diberkati di gereja atas nama kasih, nah hilanglah tadi. Maka kasih jangan dimanipulasi untuk melegalitas semuanya. Nah kita suka mengatakan kasih minus hukum, liar. Nah makanya kebaikan tadi bisa ditegakkan itu. Kalau prinsip-prinsip disiplinnya. Tapi kalau bicara ajaran, peraturan, Alkitab mah ya udah lebih dari cukup. Tapi dalam pengejawantahan, dalam pelaksanaan, gereja itu memang sangat kehilangan power. Pak Bigman, kita banyak sekali lakukan otokritik. Saya ingin bawa kita semua untuk keluar dari gereja. Pak Bigman pernah kutip buat kita apa yang dikatakan oleh Mahatma Mohandas Gandhi, pejuang India yang kita tahu tercatat dalam sejarah adalah orang yang memperjuangkan begitu banyak kebaikan buat kemanusiaan. Artinya tidak ada yang perlu memperbuatkan itu.
Dan ucapannya yang pernah juga kita kutip adalah mengatakan bahwa saya sangat mencintai Kristus, tapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen karena mereka tidak berperilaku sebagai Kristus. Mereka menahan langkah saya dari gereja, dan memang faktanya kita mengenang Gandhi sebagai bukan orang Kristen. Dia tidak masuk ke gereja karena dia katakan kitalah yang menahan langkah dia ke gereja. Fakta ini membawa kita pada pertanyaan lanjutan mengenai topik moralis kita. Lalu apakah Gandhi yang berbuat baik, mencintai Kristus, tapi tidak masuk ke dalam gereja adalah sekedar seorang moralis, atau dia justru barangkali Kristen yang sesungguhnya? Ini ada arogansi agama kalau sudah di sini. Arogansi agama itu kan gini, oh nggak ada orang harus percaya Yesus masuk surga, kan gitu kan? Jadi ya Kristen aja yang masuk surga karena percaya Yesus. Artinya percaya Yesus secara ritual tadi, berdoa untuk Yesus dan segala macam. Padahal Yesus sendiri bilang, ngomong sama orang Israel, waktu orang Israel yakin sekali mereka bangsa pilihan, anak Abraham. Nanda, kau anak setan kau, karena kau mau bunuh aku. Kalau kau anak Abraham, kau akan taati perintahku. Nah, itu Yohanes 8. Yesus memuji orang Samaria, bukan orang Lewinya atau imam itu kan. Padahal itu Israel bangsa pilihan. Samaria itu kan dianggap orang berdosa kan. Nah jadi bukan yang kita anggap orang berdosa, Tuhan yang anggap orang berdosa apa enggak itu urusan dia, bukan bisnis kita. Nah jadi arogansi keagamaan pertama, jangan karena ada Kristen menyebut nama Yesus masuk surga, enggak, melakukan kehendak Tuhan. Nah di sini ada orang ini melakukan kehendak Tuhan, karena dia percaya pada Yesus, tetapi dia tidak ada di dalam institusi yang bernama agama Kristen. Dia tidak ada di gedung yang bernama gereja. Apakah kemudian dia menjadi pendosa yang masuk neraka? Nanti dulu. Dia percaya Kristus kok. Tidak ada dikatakan kalau kita ke dalam gereja selamat. Artinya Kristus juru selamat satu-satunya nggak bisa dibantah. Tapi bagaimana kita tahu dia murid Kristus? Itu menjadi persoalan serius. Pemirsa budiman, orang Kristen bukan sekedar moralis, orang Kristen bukan sekedar orang baik. Enggan berpisah sebetulnya saudara, namun waktu haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioquia Pama memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Pikman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara yang kekasih, tanyakan dirimu, gugat hidupmu, Kristen ke aku. Temukan jawaban dalam kejujuran batinmu. Tanpa itu, engkau akan terlatih menjadi orang yang munafik. Akhirnya, mati rasa sangat disayangkan. Karena itu menyedihkan. Kalau saya sebagai pendeta mengatakan engkau orang baik, jangan buru-buru senang. Karena kau yang tahu, kau baik apa bukan. Ucapan pendeta seperti saya bisa menyinabobokan. Karena itu perlu kejujuran pada batin, supaya Anda tidak terjebak dan menjadi kecewa. Karena Tuhan bisa menolak saudara. Cuma saya yang bilang saudara baik, tapi Tuhan tidak. Ayo kita jujur untuk hidup baik. Kita akhiri Dimensi Iman Kristiani kita saudara. Kita berdoa dan saya minta Pak Henry tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk perbincangan yang pendek ini. Biar kiranya Tuhan terus memberikan kami, baik yang ada di studio maupun di rumah, memberikan pemahaman yang lebih lagi bagaimana kami harus melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kami ini Tuhan. Juga Engkau memberikan hikmat kepada seluruh pemimpin di gereja-gereja agar mereka juga dapat memberikan pengajaran yang benar kepada para jemaat mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.